Selamat datang kembali. Sejauh ini kita telah membuat progres yang bagus dengan website yang kita buat. Kita berhasil menambahkan data kelas ke website kita. Kita berhasil menghubungkan data kelas dan data siswa. Dan kita berhasil menampilkan hubungan antara data ini ke dalam website kita. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa menampilkan data kelas yang dimiliki oleh siswa dan kita bisa menampilkan data siswa yang dimiliki oleh kelas tersebut. Kita akan mencoba menampilkan view kita ini ke dalam bentuk yang lebih tradisional dengan cara nantinya kita akan memisahkan tampilan untuk menambahkan data siswa dan juga tampilan untuk menampilkan list siswa. Jadi nantinya setelah episode ini berakhir, kita akan mempunyai dua tampilan terpisah, yaitu tampilan untuk menambahkan siswa yang mana isinya itu adalah form kita ini, dan tampilan untuk menampilkan list dari siswa, yaitu yang ada di bawah sini. Nah, seiring dengan proses memperbaiki ini, kita juga akan mempelajari beberapa konsep dasar yang belum kita pelajari di episode-episode sebelumnya. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke topik, ada sedikit kesalahan yang ingin saya perbaiki di kode kita. Bisa cari dulu view students. Oke, ini dia students. Di sini saya lupa, kita bisa lihat di sini yang classroom. Kita punya drop down di sini untuk classroom. Namun di sini kita lihat errornya itu masih jenis kelamin karena kita memang copy kodenya dari atas ini. Jadi ini kita perlu ubah dulu menjadi classroom. Oke, langsung saja. Hal pertama yang akan kita bahas di episode kali ini adalah mengenai RESTful Controller. Apa itu RESTful Controller? Jadi RESTful Controller ini adalah semacam aturan penamaan di mana kita itu mengatur penamaan metode pada controller kita agar sesuai dengan action yang akan dilakukan oleh metode tersebut. Dengan mengikuti aturan penamaan ini, diharapkan controller kita itu bisa terlihat lebih rapi, lebih clean, dan tentunya lebih ringkas dalam penulisan kodenya. Kita akan melihat dokumentasinya dulu di situs resmi Laravel. Kita bisa balik ke browser dulu, buka tab baru, kita bisa ke laravel.com/docs/versi dari Laravel kita. Di sini karena kita pakai 5.8, kita akan pakai 5.8. Oke, kita bisa lihat di sini kita bisa cari controller. Kita bisa klik ke introduction-nya dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa cari di sini yang resource controller. Nah, jika kita scroll di sini, kita lihat ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabel. Dari tabel ini kita bisa lihat ada 7 action yang bisa dihandle oleh controller kita. Nah, kita bisa lihat ada verb di sini yang merupakan HTTP method yang akan kita gunakan untuk melakukan request ke URL kita. Kemudian di sini ada URI atau URL yang akan kita tuju. Kemudian di sini ada action yang mana ini merupakan nama method yang akan digunakan untuk URI tersebut atau URL ini. Dan setelah itu ada root name. Nah, root name ini hanya akan berlaku jika kita menggunakan resource pada web routes kita. Jadi untuk saat ini teman-teman bisa abaikan aja dulu mengenai root name ini. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai root name ini di video-video selanjutnya. Oke, kita fokus dulu ke verb di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada 7 metode yang sebenarnya ini merupakan HTTP method yang kita gunakan saat kita melakukan request ke URL kita. Kita akan lihat dulu ke bagian pertama di sini yang get. Kita bisa lihat bahwa untuk route dengan metode get kepada sebuah objek, di mana objeknya di dalam contoh ini itu adalah photos. Kalau di website kita itu objeknya adalah students. Itu nama metodenya adalah index. Metode index ini jika kita lihat lagi di dalam file controller kita, students controller, sebenarnya sama dengan metode list yang ada di sini. Jadi, pada dasarnya metode list yang ada di controller kita ini merupakan metode index. Kenapa demikian? Karena metode index yang kita lihat tadi di sini, di resource ini, pada dasarnya adalah mengembalikan list atau daftar dari resource yang kita punya. Di mana resource yang dicontohnya ini adalah photos, sementara di website kita itu resource-nya adalah students. Oke, kalau begitu mari kita ganti nama metode kita ini dari list menjadi index. Oke, ingat bahwa metode ini juga dipanggil di
routes kita. Jadi kita perlu ubah namanya di file web.php yang ada di folder routes. Di sini kita ganti namanya menjadi index. Oke, kita save. Sekarang kita bisa kembali ke browser. Kita coba refresh di halaman ini. Nah, kita lihat website kita masih berjalan dengan normal. Kemudian jika kita lihat lagi di bagian sini, ada get, bagian kedua, kemudian photos/create. Ini sama seperti jika di website kita tambahkan rootnya students/create. Dan kita lihat juga nama metodenya di sini adalah method create. Nah, halaman create ini atau fungsi create ini nantinya akan mengembalikan sebuah halaman atau sebuah view yang isinya itu adalah form untuk membuat students, membuat objek yang kita punya. Jadi seharusnya form yang ada di atas ini itu kita pindahkan ke dalam action create ini. Oke, kita akan coba membuat sebuah view create dan kita akan memisahkan form ini dari list siswa yang ada di bawah sini. Oke, sebelum melakukan hal tersebut, ada satu hal kecil yang ingin saya lakukan juga. Dan ini sebenarnya nggak wajib sih, cuman ini best practice yang saya lakukan selama ini. Jadi coba kita buka di folder resource di sini, kemudian kita lihat di folder views kita. Jika kita lihat lagi struktur folder views kita, di sini kita lihat ada folder data, kemudian dalamnya ada view students. Nah, di sini saya akan menamai folder kita ini, folder views kita ini agar sesuai dengan nama routes yang kita gunakan di sini. Jadi kita akan pakai aturan penamaan yang sama pada folder kita dengan aturan penamaan pada RESTful controller di controller kita. Jadi daripada kita menggunakan data di sini sebagai nama foldernya, kita ubah nama folder ini menjadi nama dari objek kita, yaitu student. Oke. Setelah itu, di sini di view student ini kita nantinya akan menampilkan method get seperti yang kita lihat di student controller kita di sini. Kita mengembalikan view students itu untuk method index. Jadi di sini kita akan ganti nama view kita dengan nama index juga. Oke. Index.php. Karena kita sudah mengubah nama view-nya di sini menjadi index, berarti kita juga perlu mengubah nama view-nya di sini. Ingat strukturnya folder dot nama view-nya. Berarti ini kita ganti jadi student. Kemudian nama view-nya adalah index. Oke, kita bisa save. Mari kita coba lihat lagi apakah berjalan dengan normal. Oke, aman, tidak ada error. Kita kembali lagi ke controller kita. Mari kita buat satu public function baru di sini. Oke. Kita namakan function ini adalah function create. Oke. Lalu fungsi create ini hanya akan mengembalikan view student.create. Oke. Nah, di sini kita mengembalikan sebuah view namanya student.create. Di sini kita belum punya filenya, jadi kita buat dulu file baru create.plate.php. Isi dari view ini nantinya adalah sebagian dari view yang kita punya di view index.php ini. Jadi kita akan copy dulu semua isinya, kita paste ke sini, lalu kita hanya akan mengambil bagian ini saja, bagian form inputnya. Oke, ini siswa laki-laki, ini kita bisa hapus tampilan untuk menampilkan list siswanya. Di sini kita bisa ubah tambah siswa, begitu juga title di sini tambah siswa. Oke, sudah semua. Mari kita masuk lagi ke routes kita tambahkan route baru. Ingat tadi namanya students, nama objek kita diikuti dengan metode create. Begitu juga di sini student controller add create. Oke. Mari kita lihat ke website kita di browser. Kita refresh.
Oke, formnya masih ada, kita hilangkan dulu dari view index kita. Index. Oke. Mari kita hilangkan. Di sini kita akan tambahkan sebuah link. Kita arahkan linknya itu ke students/create. Oke. Agar lebih menarik, kita buat kelasnya button primary. Oke, mari kita lihat lagi. Oke, kita lihat di sini. Kita sudah menghilangkan formnya, tinggal listnya di sini. Kemudian ini ada tombol. Harusnya jika kita tekan ini, kita diarahkan ke halaman create. Mari kita lihat. Oke, ada error. Kita lihat undefined variable classrooms. Kita cek lagi di view create. Di sini, oh iya, di sini kita butuh data classroom. Seperti yang teman-teman lihat untuk menambahkan data siswa. Kita cek lagi student class controller. Mari kita copy kode yang ini. Kita pastekan di sini, kemudian tambahkan fungsi compact classrooms. Mari kita coba refresh lagi. Nah, ini dia. Kita berhasil membuat tampilan create untuk website kita. Oke, kita ke bagian kembali lagi ke halaman sebelumnya. Di sini kita hanya ingin menampilkan daftar siswa. Sesuai judulnya daftar siswa, berarti yang harusnya kita tampilkan hanya data siswa aja. Data kelas ini nggak perlu ada. Mari kita hilangkan data kelasnya. Nanti kita akan buat view tersendiri untuk data kelas ini. Oke, kita cari dulu siswa laki-laki, perempuan. Ini dia. Data kelas, kita hapus saja. Berarti di dalam controller kita juga gak perlu memasukkan data classroom di sini. Oke. Mari kita lihat lagi. Oke, sekarang udah lebih rapi lagi view kita. Sekarang kita kembali lagi ke halaman tambah siswa. Kita coba tambahkan data siswa baru di sini. Kita bisa bilang siapa nih? Elsa. Elsa@mail.com, jenis kelamin perempuan. Kelasnya 12 IPA 1. Kita coba tambahkan. Oke, kita dapat error 404 di sini not found. Sebenarnya setelah kita submit form ini, kita di redirect oleh website kita. Namun, jika kita lihat URL-nya di sini, kita diarahkan ke halaman yang salah. Kita bisa lihat di sini, kita diarahkan ke halaman students/students. Kita tidak memiliki route ini di dalam file web.routes kita. Makanya, tadi kita dikembalikan nilainya itu adalah 404 not found, karena kita tidak memiliki route tersebut. Jadi, untuk fungsi store di sini, yang teman-teman bisa lihat, yang kita gunakan untuk menyimpan data kita, fungsi store ini, yang ada di controller kita, itu bukan lagi menggunakan return back. Karena fungsi back ini akan menghasilkan route yang nested seperti tadi, yaitu students/students. Jadi di sini kita akan langsung gunakan fungsi redirect. Kemudian di dalam parameternya, kita tambahkan URI yang ingin kita tuju, yang mana adalah students. Oke, kita save. Jika kita lihat lagi ke dalam file create ini, create.plate.php, kita bisa lihat action dari form kita di sini, mana dia. Nah, ini formnya kita arahkan ke halaman students. Karena struktur file kita telah berubah di sini, di mana filenya telah kita pisah antara file form untuk menambahkan data students dan untuk menampilkan data students, maka kita perlu melakukan perubahan di action kita ini. Perubahannya kecil aja, kita cukup menambahkan tanda slash di depan URL ini, seperti ini. Maka kita sudah berhasil memperbaiki form kita. Oke, mari kita kembali ke browser. Kita coba refresh halaman create ini, kita coba refresh. Kita coba tambahkan data baru. Elsa, jenis kelaminnya perempuan, 12 IPA 1, kita coba tambahkan. Nah, kita diarahkan ke halaman yang benar sekarang. Kita lihat ini data yang baru kita tambahkan tadi. Kita berhasil menambahkan datanya. Bedanya,
Sekarang kita telah memiliki view yang terpisah untuk melakukan penambahan data siswa. Namun di sini ada satu masalah lagi. Jika kita tekan navigation menu yang ada di atas ini, saat kita berada di halaman create, nah kita akan menemukan masalah seperti ini. Not found. Kenapa? Sama case-nya seperti tadi. Di sini kita lihat kita diarahkan ke halaman students/contact. Padahal yang kita tahu, di dalam website kita tidak punya route tersebut. Yang kita punya hanyalah route langsung ke halaman contact, yaitu /contact. Untuk mengatasi ini sama seperti tadi, kita cek lagi di file nav.blade.php kita yang merupakan file untuk navigation kita. Setiap URL di sini kita cukup tambahkan tanda slash saja di depannya. Slash. Oke, kita bisa save. Sekarang jika kita kembali ke halaman create, kita refresh. Kemudian kita coba tekan navigasi yang ada di sini. Nah, sekarang navigasinya bekerja dengan normal. Bahkan di halaman ini pun dia tetap bekerja dengan normal. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode yang akan datang.